sore Bapak Ibu sekalian, ada Bapak satu ya, Pak Yanto. Oke, selamat sore Ibu-Ibu sekalian. Pada sore hari ini saya berbagi gitu ya, berbagi. Mendampingimu seumur hidupku, lalu sekarang aku harus bagaimana? Ini perjalanan pengalaman yang Tuhan izinkan kita terjadi. Ya, Tuhan izinkan terjadi. Saya mau katakan, semuanya di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Dan saya katakan ini atas izin Tuhan. Di luar kehendak Tuhan itu tidak akan terjadi. Nah, saya memperkenalkan, ini pasangan kopi susu. Gitu ya, kami di kampus dikenal pasangan kopi susu. Itu ya, saya putih, suami saya agak gelap kulitnya ya. Jadi kenapa dia kulitnya gelap? Karena latar belakangnya Ambon, begitu ya. Dan anak saya yang ini anak saya gitu ya. Ini yang Tuhan berikan kepada saya. Pasangan yang Tuhan berikan kepada saya. Kurang lebih sekitar 29 tahunan Tuhan memberikan kepada saya. Mulai dari perkenalan sampai kepada masuk pernikahan gitu ya. Itu yang Tuhan berikan kepada saya. Tepat setahun yang lalu, ya tanggal 15 kemarin, setahun yang lalu. Tuhan memanggil dia pulang gitu ya. Tuhan memanggil dia pulang. Itu. Nah, seharusnya dia akan menjalani operasi bypass jantung. Ya. Tapi di pagi hari sebelum masuk rumah sakit, serangan jantung terjadi, itu subuh. Dan kemudian Tuhan memanggil. Dan kami izinkan itu terjadi, gitu ya. Karena kenapa? Ini adalah di dalam rancangan Tuhan, ya. Jadi ketika terjadi, saya katakan silakan jalan Pak. Ya, dia pamit. Dia pamit ya. Karena kejadian di rumah dia pamit. Silakan jalan Pak. Gampang nggak? Nggak segampang itu kita ngomong ya. Walaupun dalam keluarga kami, ya kami bertiga, kami sudah membicarakan mengenai keterpisahan atau kematian itu dari anak saya kecil. Mengapa? Karena anak kami satu, ya. Jadi kami sudah mempersiapkan, kami sudah bicara mengenai keterpisahan. Keterpisahan buat kami di keluarga itu tidak tabu. Kenapa? Karena kami akan kembali kepada kekekalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekalipun kami sudah terbiasa membicarakan, ketika keterpisahan itu terjadi, maka air mata pun tidak berhenti, gitu ya, seperti ibu-ibu dan saya hari ini. Oke, ini perkenalan mengenai saya sejenak. Nah, bagaimana saya bisa melewati, bagaimana kita bisa melewati hari-hari kita sebagai seorang ibu, sebagai single parent? Mudah nggak? Saya katakan tidak mudah. Buat saya, waktu peristiwa itu terjadi 3 bulan pertama, separuh nyawa saya hilang. Separuh jiwa saya hilang. Saya mau katakan itu ya, seperti lagu ya. Itu. Saya tidak tahu nih apa yang terjadi ya. Saya merasa hilang separuh hidup saya gitu ya. Nah, mengapa itu bisa terjadi gitu ya? Nah, di dalam pergumulan saya 3 bulan pertama itu, saya mau katakan, saya juga percaya ibu-ibu juga mengalami ya. Ibu-ibu di sini juga mengalami seperti yang saya alami, mungkin lebih gitu ya. Nah, saya dibawa kembali. Ketika di dalam pergumulan hidup saya dibawa kembali. Apa yang membawa saya, bagaimana cara Tuhan membawa saya kembali? Saya dikasih ingatkan ayat ini. Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Ya kan? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bagian ini mengingatkan kepada saya. Ketika saya mengalami keterpisahan dengan suami saya, mengalami kehilangan dengan suami saya dibawa kembali. Apa tujuannya kamu diciptakan? Untuk apa kamu diciptakan? Saya gambar dan rupa Allah. Artinya sifat dan gambar Allah, sifat dan rupa Allah itu ada di dalam diri saya. Sifat dan karakter Allah itu ada di dalam diri saya. Di situ saya dipanggil untuk memancarkan melalui karya-karya yang ada di sekitar saya. Untuk saya berkarya. Kalau di sini supaya mereka berkuasa, artinya ada otoritas diberikan untuk mengelola. Ya. Tujuannya saya dihadirkan adalah saya kembali memantulkan, saya dikembalikan untuk memancarkan sifat dan karakter Allah yang diberikan ada di dalam diri saya. Nah, di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah keterpisahan, di tengah-tengah keterhilangan, saya diingatkan, ingat, fokus kamu ada di mana, begitu ya. Tujuannya kamu ada di mana sekarang. Apakah di tengah-tengah kedukaan ini
di tengah-tengah keterpisahan ini, kamu juga memantulkan gambar dan rupa Allah. Itu saya dibawa, ya, saya dibawa ke sini. Itu saya diingatkan tujuan saya dihadirkan di tengah-tengah dunia. Gampang nggak? Saya katakan sulit. Itu ya, sulit. Itu ya, sulit. Itu tidak mudah buat saya. Nah, mari kita bersama-sama lihat. Di sini ketika, kenapa saya mengatakan sulit? Bapak Ibu sekalian. 267. Saya selalu menyingkat ya, relasi ya. Ini 2 re 6 la 7 si gitu ya, relasi. Jadi ketika, kenapa saya sulit melepaskan? Karena ada satu ikatan, ada satu relasi yang sudah terjadi suami istri. Dan kemudian di dalam pernikahan selalu diingatkan, Tuhan ada di dalam pernikahan kami. Oke? Jadi itu berjalan, berputar bersama dengan Tuhan. Mengapa saya tidak bisa terima? Mengapa saya merasa kehilangan itu ya? Karena ada satu sisi yang hilang. Relasi saya dengan suami saya hilang. Pengaruh nggak ke relasi saya dengan Tuhan? Pastinya ada. Oke? Nah, di sinilah saya dibawa kembali. Ingat, relasi keluarga, relasi suami istri dan Tuhan. Itu hidupnya untuk apa sih? Menjalankan tujuannya Tuhan. Itu tadi, gambar dan rupa, sifat dan karakter ada di dalam relasi ini. Untuk kita pantulkan kembali melalui setiap relasi itu, melalui setiap apa yang dikerjakan. Nah, untuk apa? Untuk menghasilkan buah roh. Harus muncul buah roh di dalam sebuah relasi itu. Di sini tujuannya apa? Relasi suami istri bersama dengan Tuhan yang harus muncul adalah tujuan Tuhan dan kemudian buah roh itu harus muncul. Nah, ini harus terjadi dalam keluarga dan ini terjadi dalam keluarga. Ketika hilang, apa yang terjadi? Ketika suami hilang, ya apa yang terjadi? Kalau yang sudah meninggal dia enak ngomongnya ya, tugas papa sudah selesai, mama lanjutkan begitu ya. Ini foto suami saya yang terakhir. Dan ini foto saya yang difoto oleh suami. Ya, berarti foto suami saya kepada saya terakhir. Dia suka foto, saya suka foto gitu ya. Ini kami pergi kondisi COVID ini, biasanya dia orang yang sangat-sangat jaga ketat. Tapi saya tidak tahu gitu ya. Di 5 Juli itu dia mengajak saya jalan ke mall. Ya, dan kami habiskan waktu agak panjang di mall berdua ya. Lanjutkan tanpa dirimu, seperti tadi Bu Novi katakan. Mungkin nggak saya melanjutkan perjalanan itu, pernikahan itu dengan seorang diri. Nggak mudah. Kenapa tidak mudah? Akan terjadi kekosongan di dalam diri saya. Karena kenapa? Saya diberikan pasangan. Sekarang pasangan ini hilang. Berarti siapa yang akan mengisi kekosongan ini? Ini yang akan menjadi pergumulan dalam perjalanan. Oke. Nah, di dalam pergumulan ini Tuhan katakan kepada saya, tugas suamimu sudah selesai. Engkau harus letakkan itu. Gampang nggak? Ya, Tuhan berbicara ya. Saya bilang tidak mudah Tuhan untuk meletakkan orang yang mendampingi saya, orang yang mengasihi saya. Ya, orang yang demikian dekat dengan saya gitu ya. Orang demikian support saya di dalam pelayanan. Itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Ya, jadi lanjutkan tanpa dirimu tadi mungkin nggak sih? Ya, itu sulit. Mungkin bisa, tapi itu mengalami sebuah goncangan, sebuah pergumulan. Oke, ini akan terjadi. Sekalipun saya mau katakan saya mempersiapkan diri sudah jauh-jauh hari, tapi tetap saja mengalami goncangan dan mengalami kekosongan. Ada sesuatu yang hilang, ada satu kebiasaan yang hilang. Dan kemudian yang terutama adalah apa? Biasa kami tukar pikiran, biasa kami berdebat, biasa kami diskusi. Itu hilang. Kita tidak bisa diskusi sama anak, betul? Kita tidak bisa diskusi sama teman. Kita tidak bisa diskusi sama keluarga kita. Ada hal-hal yang selama ini kita diskusi sama pasangan kita. Nah, ketika pasangan ini kita kehilangan wadah, tempat untuk berinteraksi. Disinilah yang berat buat kita jalani. Ini menjadi berat. Ya. Oke. Dan saya mau katakan ketika itu terjadi ibaratnya seperti layang-layang terputus. Ya, seperti layang-layang terputus. Saya mau katakan mau berapa lama kita meratapi kepergian soulmate kita. Saya berkata kepada diri saya, mau berapa lama saya mau menatapi.
kepergian pasangan hidup saya. Kemudian saya bicara mengenai fokusnya saya setelah kehilangan partner dan berelasi dan menderita. Fokus saya mau fokuskan hidup saya ini kemana? Fokus hidup itu muncul. Kemudian yang terjadi ketika kita di tengah-tengah keterpisahan dan kehilangan, kita tidak akan mampu melihat kasih orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan orang-orang memerlukan kasih kita. Itu kita akan kehilangan itu. Kita tertutup mata kita. Mata jasmani kita tertutup. Karena kenapa? Kita fokus kepada relasi kita yang sudah hilang. Pasangan hidup kita. Maka dulu saya tidak mengerti. Mengapa ya orang yang habis ditinggal suaminya atau ditinggal istrinya, terus mereka cari pasangan. Saya tidak bisa mengerti. Sekarang saya bisa mengerti. Dalam galaunya kita akan muncul mencari pengganti. Sebenarnya kita bukan sedang ingin mencari pengganti, tapi mencari satu pribadi yang bisa mengisi kekosongan yang diperankan oleh pasangan hidup kita. Ini menjadi satu pergumulan. Kosong ini. Kalau ada apa-apa saya diskusi sama siapa, kalau apa-apa saya ngomong sama siapa. Dulu kita tiktokan sama pasangan kita, walaupun nanti berantem ya. Habis diskusi kita bisa berantem ya. Tapi bagaimanapun berantem itu lebih baik daripada sekarang tidak ada tempat berantem, bukan? Benar nggak? Kalau dulu kita, aduh ada dia sakit kepala ya, apa-apa susah gitu ya. Tapi ketika dia tidak ada, kita ibaratnya seperti layang-layang putus, entah mau kemana. Ya, dan ini yang sangat-sangat membuat kita terasa hilang. Ini yang sangat-sangat mungkin membuat kita tidak bisa move on. Ini juga membuat kita melo ya. Saya dikatakan ya Pak, badan sterek gitu ya, gagah. Hati apa? Katanya dikatakan hatinya saya hati Hello Kitty begitu ya. Saya melo setengah mati. Padahal saya bukan orang yang melo. Orang yang strong gitu ya. Tapi peristiwa kehilangan pasangan, fokus hilang. Itu ya, fokus hilang gitu ya. Mau meratap berapa lama? Anak saya bilang, "Ma, ingat masih ada aku loh, Ma." Di situ saya disentak ya. Tuhan menyentak anak saya. Di sekitar saya masih banyak orang yang memerlukan perhatian dan memberikan kasih. Memang tidak akan pernah sama. Tapi yang pasti satu kita lihat sama-sama. Ketika suami hilang atau istri hilang, saya mau katakan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Memang reaksinya tidak akan seperti yang kita hadapi ketika berinteraksi dengan suami. Tapi yang pasti adalah Tuhan akan hadir. Tuhan selalu hadir. Dan dia akan bergumul bersama dengan kita. Kita mau nggak bergumul bersama dengan Tuhan? Dan kita mau nggak menjalani kehidupan singgah pera ini bersama dengan Tuhan? Mengapa? Saya katakan harus itu terjadi. Gitu ya. Kita tidak seperti layang-layang terputus. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Yang tidak pernah biarkan kita. Tapi dia mau di tengah-tengah kehilangan itu Tuhan ingin. Dia mau menyatakan kasihnya. Dia mau menyatakan apa? Kepeduliannya. Dia juga akan mengisi kekosongan kita. Dan dia juga akan membawa kita kembali kepada tujuannya dia. Nah itu mudah nggak? Tidak mudah. Untuk membawa kembali seperti itu butuh waktu. Ya. Setelah lewat 3 bulan, saya menata kembali. Saya diingatkan, tugas suamimu sudah selesai, sekarang tugas Anda. Anda masih ada tugas dari saya buat kamu. Ingat tujuan hidup kamu, bukan untuk dirimu, tapi engkau diciptakan untuk melakukan tugasnya Tuhan. Dan hidupmu harus menghasilkan buah roh. Ayo mari bangkit. Di situ saya mulai bangkit. Ya, di situ mulai bangkit, mulai menata hidup. Tidak lagi seperti layang-layang terputus, ya. Dan anak saya katakan, relakan papa pergi, relakan papa pergi. Ya, relakan papa pergi. Dia merasa terhilang nggak? Merasakan. Kalau dia masak Indomie ya, malam-malam dia nangis. Kenapa? Itu kebiasaan anak saya dengan papanya. Mereka ada waktu-waktu masak Indomie bersama-sama. Itu ya, makan roti panggang bersama-sama. Itu mereka berdua. Ada kehilangan nggak di dalam diri? Ada. Saya bisa menggantikan nggak? Nggak bisa. Ya, tapi sekali lagi kita mau katakan, siapa kan mengisi? Kita katakan Tuhan yang mengisi. Di sini Tuhan yang akan mengisi kekosongan itu. Kalau kita mengizinkan, kalau kita melibatkan Tuhan.
Dan kemudian kita bergerak bersama-sama dengan Tuhan untuk mencapai tujuannya Tuhan. Ingat, tugas kita belum selesai. Kalau masih hidup, tujuan Tuhan dalam hidup kita belum selesai. Buah roh masih harus dihasilkan. Itu panggilannya, ya. Ketika saya harus menjalani sendiri, saya masih dikembalikan kepada tujuan saya. Oke? Nah, ayat ini sangat-sangat meneguhkan saya. Ya. Ayat ini sangat-sangat meneguhkan saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada saatnya di mana kita tidak bisa pikul. Hari depan rasanya gelap. Betul? Mau kemana bingung. Bagaimana menjalani hari depan bingung. Tapi ayat ini, firman Tuhan ini dibawa kembali. Membawa saya kembali. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya mau katakan amin Tuhan. Saya tidak akan sanggup memikul seorang diri. Saya tidak akan sanggup membesarkan seorang anak laki-laki sendiri. Saya terbatas Tuhan. Saya juga tidak bisa jalan hidup ini sendiri Tuhan. Karena saya banyak kekurangan sana sini. Hari ini saya akan bisa seperti kemarin karena Tuhan memberikan saya seorang penolong juga. Yang memberikan pasangan. Itu yang mengisi hidup saya. Yang meluruskan saya. Yang menopang saya. Realnya tuh nyata. Tapi hari ini Tuhan kembali diingatkan. Saya memang tidak terlihat. Tapi kamu bisa merasakan hadirnya saya. Kamu bisa merasakan kuasa saya. Kamu bisa merasakan kekuatan dari saya. Selama engkau membuka hatimu. Selama engkau mau melibatkan aku. Selama engkau masih mau tertuju kepadaku. Itu di tengah-tengah pergumulan hidup ini, Tuhan bukakan. Tuhan singkapkan. Maka dari situ berikutnya saya jalan. Kekuatan saya ada di mana? Karena datangnya dari Tuhan. Ya, karena saya tidak tanggung sendiri. Saya tidak pikul sendiri. Saya tidak menatap hari depan saya sendiri. Melainkan apa? Tuhan yang menolong saya untuk boleh melihat hari depan. Perjalanan keluarga kami. Mudah? Tidak mudah. Tapi yang pasti adalah mari mulai melangkah. Mulai melangkah. Bersyukur untuk berapa tahun yang sudah Tuhan berikan. Tadi Burut bicara ya, mengapa cuma 5 tahun ya? Mengapa 5 tahun ya? Seringkali kita tidak bisa jawab, mengapa 5 tahun? Mengapa 10 tahun? Mengapa 2 tahun? Mengapa 30 tahun? Seringkali kita tidak bisa menjawab mengapanya ini. Tapi yang pasti adalah Tuhan sudah pernah memberikan waktu itu buat kita untuk menjalani bersama-sama. Sekarang saya akan memulai lagi dengan perjalanan hidup saya. Dan ada kalanya disitulah awal perjalanan hidup kita, Tuhan pakai lebih lagi. Oke? Tuhan mau pakai kita lebih lagi. Selama kita memberikan beban kita, meletakkan beban kita di dalam tangan Tuhan. Karena Dia mau nanggung. Saya katakan saya tidak mampu menanggung sendiri. Maka saya bawa tanggungan saya ini, beban saya ini kepada Tuhan. Di dalam apa? Doa saya. Di dalam saat teduh saya. Dan selanjutnya apa yang saya lakukan? Membuka diri. Tadi Bu Erika mengatakan membuka diri. Itu penting. Ya, membuka diri. Dan kemudian masuk. Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa lakukan? Kemarin saya sibuknya apa? Doain. Ya, begitu saya Bu, ini mas apa COVID begini, sekeluarga 6 orang COVID begini. Itu saya bawa dalam doa. Menggunakan yang ada. Bawa dalam doa. Oke, itu satu. Kedua, ketika butuh bantuan cari rumah sakit, saya baru tahu. Ya, saya telepon yang saya kenal, semuanya full. Ya, bahkan ada yang harus antri 2 hari
baru bisa dapat rumah sakit. Ada yang ngantri dari siang sampai malam jam 10 baru diperiksa. Dan kondisi apa? Saturasi oksigennya di 80 sekian. Ngeri ya. Kemudian mengisi, saya mau katakan, ternyata saya tidak berjuang sendiri ketika saya melakukan pelayanan. Saya melayani orang yang kena COVID yang dengan kondisi yang sangat berbeda. Dia diserang, dia tiba-tiba tidak bisa ngomong, kaku badannya. Dan dia tidak bisa bicara. Kemudian ketika bisa bicara, terpatah-patah karena video call dengan saya. Ya, saya menyaksikan perjuangan seorang ibu yang kena COVID yang luar biasa. Dan dia katakan, saya sepertinya saya melayang. Saya tidak merasakan ranjang saya. Apa yang saya bisa lakukan? Saya hanya bisa mendengar, saya hanya bisa melihat. Dan dalam hati saya berdoa, Tuhan teguhkan, Tuhan teguhkan. Kuatkan dalam perjuangan ibu ini. Ya, saya hanya bisa mendoakan seperti itu. Ya, itu fokusnya kita menanggung beban itu bawa kepada Tuhan melalui pelayanan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita kerjakan. Kemarin ada juga meminta, tolong dong dibantukan cari oksigen. Ibu-ibu, saya waktu kemarin dia berita ya, antri oksigen segini ini, buat saya nggak make sense lah ya. Tapi ternyata itu kejadian di lapangan. Sepagi jam 6 saya sudah keliling. 4 tempat saya datangin, 4-4-nya kosong. Terakhir saya datangin ke tempat yang pertama. Masih tetap tulisnya oksigen kosong. Tapi apa yang kami kerjakan? Tetap taruh tabung oksigen di situ, tongkrongin. Ya, 7:30 kami nunggu di pinggir jalan. Dapat diisi oksigen kita 2:30. Kami dijemur. Dibatasi 50 orang. Kurang lebih 100 tabung oksigen yang diisi. Di situ saya belajar satu hal. Ternyata hidup manusia itu sangat-sangat. Kalau bukan anugerah Tuhan. Oksigen murah nggak? Murah, 18.000 1 kubik. Tapi ketika tidak ada nyawa-nyawa orang yang sedang saturasinya rendah, itu dia akan kehilangan. Di situ saya belajar. Di tengah-tengah dijemur itu, di situ saya diajar. Betapa Anda harus bersyukur. Hari ini Anda dijemur, tapi Anda tidak butuh oksigen, ini bukan. Anda memang mengantri oksigen, tapi Anda tidak butuh, bukan. Lihat, orang yang membutuhkan. Oksigen murah, 18.000. Bahkan dijual sampai 35.000. Dan di situ akhirnya saya baru tahu, sebuah tabung oksigen yang isinya 1 kubik itu berapa? 7 juta. Ngeri ya. Dia punya apa? Ininya biasanya cuma 300.000, sekarang 900. Saya di situ dibukakan kembali. Hidup itu semata-mata anugerah Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan saya hidup, sekalipun saya single parent, bukankah itu anugerah dan kepercayaan Tuhan buat saya? Apakah saya mau masih meratapi yang sudah berlalu dan saya tidak mau berjalan bersama dengan dia ke depan? Di tengah-tengah seperti itulah Tuhan menyapa, Tuhan meneguhkan, dan Tuhan membawa kembali. Ayo, bangkit. Kita boleh mengenang apa yang sudah dikerjakan bersama. Tapi kita tidak selalu menoleh ke belakang. Melainkan kita mensyukuri kenangan-kenangan itu. Kenangan-kenangan itu kita syukuri. Tapi kita juga mau mensyukuri Tuhan akan mendampingi kita ke depannya. Nah, kalau saya tidak mau melihat ke depan bersama dengan Tuhan, bagaimana saya bisa mempunyai kekuatan untuk melangkah? Kalau saya lihat ke belakang terus, Tuhan mau saya lihat ke depan. Di depan ada Tuhan yang memimpin jalan saya. Ini yang menjadi kekuatan buat saya. Membuka diri. Saya mau katakan membuka diri tidak gampang. Ketika ditinggal, saya lebih cenderung, saya lebih pilih apa? Saya di rumah saja, saya di kamar saja. Saya tidak ingin ketemu siapapun. Itu kenyataannya seperti itu. Tapi ini harus kita lakukan. Kita harus terobos. Kita harus terobos. Karena ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita.
ada panggilan yang Tuhan masih ingin kita kerjakan. Dan sekali lagi, kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Kalau jiwa kekekalan saja dia sudah siapkan bagi kita, saya selalu diingatkan, kalau nyawa saya saja saya sudah ditebus, apalah arti hidup saya ini? Masa iya Tuhan tidak menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan saya, bukan keinginan. Kebutuhan saya percaya Tuhan akan sediakan. Caranya saya tidak mengerti. Tapi saya tahu Tuhan membuka jalan, menyediakan buat saya. Demikian sharing saya pada sore hari ini, kiranya menolong kita sebagai bapak atau sebagai ibu yang single parent, mari kita kuat di dalam Tuhan. Dan mari kita bersyukur Tuhan masih mau memakai kita, masih mau melibatkan kita untuk menjalankan tujuannya. Dan Tuhan ingin kita memantulkan, memancarkan kembali sifat dan karakter Allah yang ada di dalam diri kita. Dan Dia ingin dalam berbagai situasi kita menjadi pribadi yang menghasilkan buah. Kenapa bisa kita berbuah? Karena kita berelasi dengan Dia. Itulah yang membuat saya hari ini bisa bangkit. Ya, demikian Tuhan memberkati kita sekalian. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Ya, terima kasih Pengisi Relawati, sebuah perjalanan iman yang hidup ya, yang dihadapi sekalipun Ibu Lela juga masih berjuang ya di dalam kesedihan orang yang dicintai. Sahabat, hari ini ada dibuka kolom pertanyaan bagi sahabat yang mau bertanya. Boleh kepada Ibu Lela atau kepada Bu Novi juga boleh ya. Silakan siapa yang mau bertanya. Juga kalau ada yang mau didoakan, boleh ketik di kolom chat ya, nanti kita akan doakan. Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Saya mau tanya, boleh Lawati? Ya, saya mau tanya. Ada 2 pertanyaan saya, Ibu. Tadi Ibu khotbah sangat menguatkan sekali ya. Ada bagian yang saya rasanya langsung gitu ya, benar-benar luar biasa ya. Yang saya mau tanyakan adalah Bu, waktu ideal berapa lama sih sebenarnya seorang itu punya waktu untuk berduka, setelah itu dia harus move on. Jadi kan berduka itu kan memang harus tahap yang dilewati. Tapi cukup berapa lama? Gitu. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Ibu menata diri saat kesepian yang menggigit, kangen yang mendalam itu muncul? Itu bagaimana cara Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Berapa lama waktu seseorang harus gitu ya keluar dari itu? Itu seringkali dipengaruhi oleh bagaimana dia relasinya dengan Tuhan. Ya, relasi dia dengan Tuhan itu akan sangat berpengaruh. Dan kemudian Tuhan bisa memakai orang-orang sekelilingnya untuk membuat dia keluar dari kondisi duka itu sendiri. Jadi peranan Tuhan akan bertindak, tapi Tuhan juga memakai orang-orang sekelilingnya untuk membawa dia keluar. Persoalannya adalah orang itu mau apa enggak. Di tengah-tengah kesedihan itu dia mau enggak. Saya pernah bertemu waktu saya belum menikah, bertemu dengan jemaat 3 tahun dia tidak mau ketemu siapapun. Karena suaminya mendadak jantung gitu ya, serangan jantung di jalan, meninggal. 3 tahun dia tidak mau ketemu siapapun dan tidak datang jam ibadah. 3 tahun dia di rumah saja. Berat ya, gitu ya. Nah, ada seperti ini. Nah, saya mau katakan, kita boleh berduka nggak? Boleh. Kita boleh merasa keterpisahan nggak? Boleh. Nah, saya diingatkan satu hal lagi. Keterpisahan itu bukan saya aja yang alami loh. Pertama kali siapa yang mengalami keterpisahan? Tuhan sendiri. Ketika manusia di Taman Eden memilih tidak percaya Dia. Itu kan keterpisahan itu terjadi. Pencipta dengan ciptaannya. Oke, itu keterpisahan pertama terjadi. Jadi Tuhan bisa mengerti nggak keterpisahan saya? Mengerti ya. Nah, saya mau larut berapa lama? Ya, saya katakan saya cukup 3 bulan saja harus gerak keluar. Nah, ketika saya ditarik keluar ya, saya diajak keluar ya sama Ibu Minta ya, hadir hari ini sore di sini ya. Itu minggu pertama ya, di tengah-tengah duka. Dia bilang, Ci, ayo ke Semarang. Saya bilang gini ya,
aja gila ini orang ya, gue lagi duka ya, dia main tarik keluar gitu ya, ayo ke Semarang. Saya bergumul ya, ke Semarang apa enggak? Tadi saya katakan harus keluar. Saya keluar seminggu ya, seminggu nyawa setengah ya, ada di situ, orangnya di situ, tahu nyawanya kemana tuh ya, itu ya. Nah, saya bersyukur ya untuk sahabat-sahabat yang mendampingi ketika di tengah-tengah kedukaan itu ya. Itu gampang nggak gampang ya. Tapi dari diri kita mau apa tidak, itu pilihan kita. Kalau kita mau izinkan kita tenggelam terus menerus di dalam kedukaan, maka kita sulit bangkit ya, sulit bangkit itu. Oke, mungkin cukup ya. Makasih, silakan. Terima kasih, Bu Lelawati. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, selamat malam, Bu Lelawati. Ya, selamat malam, Pak. Dan semua rekan-rekan. Saya ingin bertanya ya, setelah dahulu waktu kita pertama dibaptis, diberkati itu dari 2 menjadi 1. Tapi setelah proses perjalanan itu, kemudian kan kita berpisah, di maut memisahkan kita. Nah, bagaimana saat ini kalau kita sudah dari yang saat ini ada, maksud saya langsung aja, apakah 2 menjadi 1, apakah kita ini lobang atau dalam istilah Jawanya growa atau bagaimana kondisi kita saat ini? Ya, terima kasih. Ya Pak Icar, sekali lagi, ketika Tuhan memberikan kita menjadi 1, lembaga pernikahan Tuhan yang memulai ya di Taman Eden ya. Ya, betul. Tuhan yang memulainya. Nah, ketika Tuhan memulainya, sebenarnya tujuannya pernikahan itu adalah di dalam kekekalan, betul? Betul. Ya. Nah, akibat ketidakpercayaan, saya katakan, akibat ketidakpercayaan membuat manusia terpisah dari Sang Pencipta. Oke? Yeah. Nah, disitulah awal terjadinya peluang manusia itu terpisah. Dengan Allah terpisah, dengan manusia sendiri juga terpisah. Nah, di dalam keterpisahan ini ada nggak kekosongan? Pasti ada. 2 menjadi 1, ketika 1 hilang, ada nggak kekosongan? Pasti ada. Tapi yang pasti harus kita percayai bahwa Tuhan di dalam pernikahan kita itu kan segitiga jadi ya. Tuhan, ya, suami istri. Ketika suami hilang, Tuhan nggak pernah hilang. Ketika istri hilang, Tuhan nggak pernah hilang. Ya. Okay. Ya, tapi kekosongan di dalam interaksi antar manusia itu terjadi nggak? Terjadi. Itu harus kita akui. Dan kita bisa mengalami arti keterpisahan itu menyakitkannya seperti apa, loneliness-nya seperti apa. Kita bisa merasakan kan. Akhirnya kita bisa paham nggak? Mengapa Kristus mau mati di atas kayu salib? 1, karena cintanya. Dan dia tidak rela kita terhilang. Maka dia datang menebus. Pasti ada kekosongan. Saya mengatakan tidak. Pasti ada kekosongan itu terjadi. Persoalannya adalah bagaimana saya melibatkan Tuhan untuk mengisi kekosongan itu sendiri. Ya. Ya, itu kira-kira ya Pak. Makasih Pak Etak. Ya, Bu. Sama-sama. Bisa. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu Novita, saya mau tanya Bu Novita. Ibu kan menikah dengan suami itu cinta pertama ya, dari SMP ya. Dari SMP. Iya. Dan sekarang kan suami udah nggak ada. Saya mau tanya adalah ketika suami udah nggak ada. Pertanyaan saya adalah perjalanan hidup sekarang Ibu ini sendiri. Nilai hidup apa yang Ibu dapatin yang berbeda dibanding dulu? Sekarang kan Ibu pasti sudah berubah dong cara pandangnya ya, apalagi sekarang kan harus sendiri lagi. Kan dulu juga sendiri. Nah, perubahan itu apa yang Ibu bisa bagikan kepada kami? Perubahannya lebih dewasa ya, Bu. Lebih dewasa, lebih mengenal Tuhan sih. Jujur dulu mungkin
kadang-kadang dulu hidupnya mungkin lebih enak gitu. Jadi kadang kita kayak lupa bersyukur gitu, Bu. Jadi kayak memang sih dapat jadi kayak lupa gampang Tuhan mah gitu. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang ada kehidupan sekarang tuh kayak lebih Tuhan tuh ternyata ya baik. Pokoknya saya udah nggak bisa bilang kalau Tuhan itu udah membentuk saya tuh gimana caranya tuh udah luar biasa gitu. Jadi kayak lebih dewasa, lebih kayak kenal Tuhan banget, lebih deket lagi, lebih sungguh-sungguh lagi deh sama Tuhan itu sekarang. Kayak gitu, dikasih kayak masalah-masalah sekarang gitu lebih ke sana lagi sih ke Tuhan. Ya, makasih Bu Novita. Ini Ibu Maria, Dr. Maria Arganita ya, ada menuliskan 5 fase. Mungkin Ibu boleh bacakan atau bisa supaya kita juga diberikan kekuatan ya, supaya bisa mengerti fase-fase dalam kehilangan. Silakan Ibu. Ya, teman-teman sekalian, kalau dari segi psikologis ada 5 fase yang harus dilewati ya oleh orang-orang ini, mau orang Kristen mau bukan orang Kristen, biasanya harus mengalami ke-5 fase tahap-tahap ini. Yang pertama itu adalah fase penyangkalan diri, self denial ya. Jadi ketika pasangan kehilangan pasangan, yang dilakukan biasanya adalah dia nggak terima gitu ya, kenapa saya harus ditinggalkan. Tadi cerita ibu siapa ya yang saya baru 5 tahun gitu ya menikah, kenapa saya 5 tahun menikah atau 5 tahun kenal suami secara total begitu, atau gimana 5 tahun menikah ya rasanya kok cepat ditinggalkan. Nah ini sebenarnya fase yang menyangkal gitu ya, dan itu sangat baik sebenarnya secara emosi, karena setelah fase menyangkal ini mulai muncul, itu akan muncul emosi-emosi yang yang murni, yang benar gitu loh, yang sebenarnya itu kita bukan bohong gitu loh. Kenapa? Karena kita gini loh, kita nih orang Kristen ya. Orang Kristen itu seringkali kita suruh menahan, merepress semua emosi-emosi kita. Karena kalau enggak, nanti dianggap enggak rohani gitu ya. Misalnya begini, kita sedih, grieving gitu ya, grieving sekali gitu, kita menangis, teriak dan lain sebagainya, nanti orang yang di sekitar kita suka bilang kamu kayak orang nggak berpengharapan, kamu kayak orang yang ini gitu ya. Jadi kan itu mau nggak mau otak kita di pikiran kita, oh enggak, saya sebagai orang Kristen saya nggak boleh kayak gitu loh. Padahal sebenarnya nggak kayak begitu loh Ibu Bapak ya. Jadi kita harus kalau kehilangan itu harus ya aduh kenapa ya gitu ya. Itu muncul nggak apa-apa penyangkalan, bener nggak sih saya udah ditinggalin. Saya nggak tahu ya waktu Bu Lela dulu bener nggak ya gitu. Tapi kalau Bu Lela kan orangnya rasionya tinggi ya, walaupun saya sering bilang hatinya kayak Hello Kitty gitu ya, tapi rasionya juga cukup tinggi gitu. Jadi ketika saya memahami sekali ketika beliau mendampingi sang suami di masa-masa terakhir gitu ya, yang saya perhatikan adalah Ibu Lela itu sangat rasional sekali sehingga bisa melewati critical moment itu dengan sangat-sangat rasional, walaupun pada saat itu saya sudah tahu nggak lama lagi ketika situasi sudah tenang pasti ada penyangkalan diri, dan itu muncul. Saya lihat ya pada saat itu waktu 1 minggu setelah kejadian ya Bu Lela ya. Terus saya lihat mulai gitu ya, dari tanpa sadar itu keluar gitu ya, karena 1 minggu beliau bersama dengan saya, tidur satu kamar dengan saya, tidur satu tempat tidur, satu ranjang sama saya, dari pagi sampai malam yang diceritakan hanya suami, tidak ada yang lain. Saya coba alihkan kemana-mana, itu nggak bisa. Itu cara saya ngetes gitu ya waktu itu. Jadi penyangkalan itu muncul, setelah itu muncul emosi gitu ya. Setelah penyangkalan muncul baru marah. Nah, marah di sini marahnya sama siapa gitu? Bisa marah sama diri sendiri, bisa marah sama Tuhan. Misalnya begini, aduh kenapa ya saya ini waktu dia sakit nggak memberikan semaksimal mungkin, gitu kan ya? Saya waktu suami sakit atau istri sakit, saya terlalu sibuk. Saya tidak memperhatikan gejala-gejala dia sakit dan lain sebagainya. Ada orang yang marah seperti itu, atau marah sama Tuhan. Tuhan kenapa baru saya pernah dampingi satu ibu yang kehilangan, Tuhan 3 tahun lagi saya akan kawin emas. Kenapa Tuhan nggak membiarkan 3 tahun lagi kawin emas lagi gitu, dan lain sebagainya. Itu fase kemarahan gitu. Itu harus dikeluarkan. Kemudian
setelah itu muncul, nanti udah agak reda, nanti keluar nawar, bargain sama Tuhan, gitu kan ya. Tuhan, apa sih kalau udah bargain itu, Tuhan tuh maunya apa ya sekarang sama saya, gitu kan. Karena itu adalah luapan dari emosi. Terus untuk meredakan hatinya, Tuhan sekarang saya harus gimana? Itu bargain. Ya, setelah Tuhan ambil, terus Tuhan mau saya apa gitu yang tadi disampaikan Bu Lela ya. Setelah Tuhan ambil, saya harus gimana? Sulit buat saya gitu kan. Nah, ini Tuhan tolong saya. Nah, ini sudah tawar-menawar. Kalau Tuhan ambil, saya percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu dan lain sebagainya. Ini namanya kita tawar-menawar sama Tuhan gitu kan ya. Nah, setelah itu muncul, masuk ke titik klimaksnya, yaitu di dalam depresi. Udah mulai stres, sudah mulai bingung. Setelah ini saya mau apa? Tanpa istri itu mau apa? Sahabat kami yang kapan ya baru sharing Pak Yulimin ya, baru sharing di Filia gitu. Waktu itu saya telepon-teleponan sama beliau sesaat setelah istrinya meninggal. Saya tanya sama dia, kok apa yang kamu alami sekarang? Jawaban dia satu, gue bingung nih, gue mau ngapain sekarang? Biasanya ada yang beberes rumah istri, ada yang masakin, ada yang apa, dan lain sebagainya. Dia laki-laki yang cukup tenang, karena saya, Ibu Erika, Ibu Lela, dengan Pak Yulimin, itu dengan Ibu Dona, itu udah 30-an tahun ya, kami bersahabat, gitu kan ya. Jadi, saya cukup mengenal karakter sahabat-sahabat saya ini. Jadi, Pak Yulimin itu kan orangnya tuh orang yang repress, orang yang tenang gitu ya. Jadi dia menyatakan kepada saya tuh tenang, tapi saya tahu dia sedang mengalami depresi gitu. Kurang lebih kapan ya Ci Lela ya, waktu kita ketemu Pak Yulimin, saya sempat nembak loh sama dia. Saya bilang gini, kok kamu mau menikah lagi nggak gitu kan ya. Saya seringkali sama teman-teman saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sometimes ekstrim buat sebagian orang, tapi sebenarnya saya gunakan itu sebagai alat cek dan recheck saya kepada teman-teman saya, apakah mereka sudah sampai di tahap yang mana, begitu ya. Nah, pada saat dia menyatakan gini, gue sih mau-mau aja kalau Tuhan kasih. Saya cuma bilang begini, kok kamu bagus, saya bilang, kamu sudah rasional. Bukan berarti istrinya tidak berarti ya dalam hidup dia, bukan. Tetapi kita pegang pada pengajaran Alkitab, kalau sudah selesai. Tapi sebelum secara emosional, secara psikologi selesai, kita jangan pernah membuka relasi dengan siapapun. Kalau mau buka relasi, gitu kan ya. Nah, tapi ketika saya tahu bahwa Pak Yulimin mengatakan, buat saya oke aja kok buat saya menikah, begitu ya. Saya tanya alasannya apa? Dia menjawab berbagai macam alasan. Di situ saya lihat depresinya sudah mulai menurun. Dan kalau depresi sudah menurun, maka sebentar lagi, tidak lama, itu dia akan mengalami penerimaan yang saya selalu bilang, ini acceptance. Penerimaan ya, apa namanya, pemulihan, mulai bisa menata hidup. Jadi kalau mau menata hidup harus sampai ke dalam acceptance. Sebelum acceptance itu nggak bisa menerima hidup. Seperti itu. Nah, mungkin saya hanya apa ya namanya, mengencourage teman-teman sekalian, jika saat ini kita mengalami kehilangan, maka mari kita cek kita ada di dalam fase berapa gitu. Apakah setiap fase itu harus dilewati? Ada yang memang bisa bukannya di skip ya, tapi cepet banget berubahnya. Kayak contohnya Bu Lela itu kalau nggak salah ya, waktu itu dia pernah sebenarnya marah tuh gini, aduh nih coba kalau gua gini pasti Andre nggak gini gitu ya, pokoknya ada, saya lupa apa gitu ya. Tapi itu cuma sebentar, mungkin 1-2 hari saja saya dengar. Setelah itu dia mulai gitu ya, mulai ini berubah. Karena apa? Satu, Bapak Ibu, apa yang membuat kelima fase ini cepat dilewati? Kerohanian. Satu itu, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu yang akan membawa kita bisa melewati fase itu dengan cepat. Kedua, yang Bu Lela tadi bilang, apakah sebagaimana dalamnya relasi gitu. Itu saya setuju. Meskipun setidak baiknya relasi, kalau kehilangan kalau ditinggal pasangan, itu pasti kehilangannya besar sekali. Jadi saya belum pernah menemukan begini ya. Misalnya gini, suami istri ini tukang cekcok, suka berkelahi, atau suaminya, saya pernah menangani kasus gini, suaminya suka selingkuh seumur hidupnya sampai dia meninggal.
Nah, ketika suaminya meninggal, saya pikir ibu ini akan senang. Kenapa? Karena saya sebagai konselornya pada saat itu suka jengkel juga sama suaminya gitu kan ya. Tapi ternyata ibu ini mengalami grieving 2 tahun loh. Saya kan kaget juga pada saat itu. Loh, dia udah nggak pernah dipukulin lagi, udah nggak pernah diselingkuhin lagi, udah nggak kan karena dia kena KDRT dan lain sebagainya. Tapi ketika suami meninggal, grievingnya luar biasa. Begitu ya. Padahal suaminya bisa bawa perempuan ke rumah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ternyata ibu ini grievingnya luar biasa. Nah, jadi itu tadi gitu ya. Yang kedua adalah tentang masalah relasi juga. Dan yang ketiga adalah support gitu ya, support dari lingkungan, keluarga dan teman-teman dan lain sebagainya. Keempat adalah yang bisa mempercepat ini semua adalah masalah aktivitas. Waktu Bu Lela, saya udah tahu Bu Lela itu udah grieving banget gitu ya. Walaupun ketika saya hadir di dalam acara pemakaman atau acara di rumah duka gitu ya, saya lihat dia kan orang tegar gitu kan, orang tegar sekali. Dia masih pakai semua rasionya, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Yang saya juga bingung, wah kalau saya udah pingsan kali ya, tapi kalau dia bisa mempersiapkan acara pemakaman dan lain sebagainya dengan sangat baik gitu kan ya. Tapi saya tahu dia pasti sebentar lagi akan kolaps gitu. Maka sebenarnya hari ketiga atau keempat ya Ci ya, saya sudah minta, ayo pergi yuk cari suasana baru gitu kan. Lalu Bu Lela bilang, tunggu ini ada yang mau dibereskan pada saat itu. Oke, nggak apa-apa. Kenapa saya harus bawa cepat keluar gitu? Kalau enggak, dia akan terus tenggelam. Bapak Ibu ingat cerita Habibie dengan Ibu Ainun. Pak Habibie hampir masuk ke dalam black hole grieving. Gitu ya, black hole, jadi lubang hitam dari kesedihan. Orang kalau sudah masuk ke dalam lubang hitam kesedihan dan tidak segera ditarik, yang terjadi adalah dia akan ikut meninggal. Itu banyak sekali. Maka waktu itu Pak Habibie ditarik oleh anak-anaknya, kemudian diberikan kesibukan, kemudian diterapi dan lain sebagainya, dan akhirnya dia bisa melewati masa-masa grieving dan keluar dari black hole. Nah, waktu itu karena saya tahu hubungan Ibu Lela dengan suaminya sangat baik sekali gitu ya. Saya mengetahui kisah cinta mereka dari pertama gitu ya, dari pertama berteman ya sampai sampai Pak Andre meninggal gitu kan ya. Jadi saya tahu ini bisa kena black hole sekuat apapun. Dan waktu itu yang saya ingatkan adalah gini, Ci, jangan lupa masih ada anak satu. Ci, itu yang harus diperjuangin. Saya harus ingatkan, jadi dialihkan, dibuka. Semua yang tadinya mengunci, aduh ini apa, saya sendiri, saya dari ngasihani diri gitu ya, itu harus dibongkar pikirannya, kemudian dibukakan, dicerahkan, dan kita masukin pemikiran-pemikiran baru supaya pemikiran yang lama dia mengasihani diri, kemudian kebingungan, kesulitan dan lain sebagainya itu dilepaskan. Sebenarnya satu hal, setiap orang yang kehilangan bukan hanya menikah, bisa perceraian, grieving itu juga kan bisa karena perceraian dan lain sebagainya ya. Hal yang paling sulit adalah memori. Saya ingat Bu Lela kalau malam-malam bilang gini, aduh Nit, gue kalau malam-malam kayak begini ya dipijet tuh kaki gue sama Andre, pokoknya semua memori keluar. Terus saya coba bilang, apalagi Ci, wah udah ini keluar, ini itu ya. Nggak apa-apa, itu harus dikeluarkan, nggak boleh dipendem. Ini yang namanya butuhnya terapi, butuhnya teman bicara, butuh apa gitu, itu harus dikeluarin, semua memori-memori. Sampai saya ingat ya, saya melihat dia sudah masuk ke dalam acceptance betul-betul ketika apa? Ini Ibu Bapak, kurang lebih setelah pertama kali datang ke Semarang, jadi 1 minggu setelah Pak Andre meninggal, pergi ke Semarang, kemudian seingat saya 9 bulan kemudian, sebenarnya saya bulan Desember ya kayaknya minta dia datang, tapi nggak bisa, karena saya pikir saya harus terus bawa gitu ya, dia keluar dari situasi. Nah sampai akhirnya kalau nggak salah bulan Mei ya Ci ya, bulan Mei beliau saya tarik saya paksa datang ke Semarang. Dia mau 3 hari, 4 hari, waktu itu nggak lama, 4 hari seingat saya. Waktu saya ketemu, saya kaget Bapak Ibu. Berat badannya kurus. Bu Lela ini dari saya pertama kenal dulu nggak pernah kurus, saya kaget banget, kurus setengah mati, dan di situ saya lihat ini sedang depresi. Lalu apa yang buat saya kaget? Rambut panjang. Seumur hidup saya kenal beliau, rambutnya selalu pendek segini.
Tiba-tiba rambutnya panjang segini kalau nggak salah, diikat, dijepit gitu ya. Terus tapi saya diam. Saya cuma bilang begini, Ci, sejak kapan rambut lu panjang, Ci? Saya bilang gitu. Terus dia diam. Besoknya dia cerita, dia bilang, Andrea pengen rambut gua panjang. Tapi gua nggak pernah panjangin rambut, kata dia. Oh, saya tahu. Karena suami sudah tidak ada sebuah rasa penyesalan. Kenapa waktu suami saya mau rambutnya panjang, saya tidak rambut panjang? Maka untuk menutup ini di rambut panjang rambut. Terus beberapa hari saya ngobrol dengan beliau sampai sebelum pulang. Saya bilang, Ci, lu ya Ci, saya bilang, lu ya Ci, waktu kok Andre masih ada, lu kagak mau potong rambut. Sekarang kok Andre udah nggak ada, lu panjangin. Fungsinya apa? Nah, ini diajak untuk rasionya muncul. So, jadi gini loh, Plato mengatakan, kenapa otak ada di atas kepala? Perasaan itu di sini, gitu kan ya. Supaya perasaannya dikuasai oleh rasio. Maka saya tidak boleh membiarkan perasaannya Bu Lela pada saat itu ngikutin. Jadi saya bilang, Ci, kok Andre masih ada lu nggak mau panjangin. Sekarang kok Andre nggak ada lu panjangin. Itu gimana, Ci? Satu itu. Dua, Ci, badan kita nih badan gede-gede, Ci. Gitu ya, saya 11-12 kayaknya sama Bu Lela. Rambut kita potong pendek, Ci. Saya bilang gitu. Terus, nggak gerah lu, nggak gini, nggak gitu, dan lain sebagainya. Terus saya ingetin. Dan akhirnya, sehari apa 2 hari kemudian ya Bu Lela setelah pulang, saya bilang gini, Ci, udah potong rambut belum? Dia kirim fotonya, dia udah potong rambut. Di situ saya sudah bilang bahwa beliau sudah selesai. Gitu kan ya, dari depresi itu dan mulai untuk yuk buka lembaran baru, mulai untuk ini dan lain sebagainya. Dan itu kelihatan dari batuknya udah hilang-hilang ya Bu Lela. Udah mulai hilang ya. Jadi Bu Lela sama-sama saya sama kami kalau lagi stres, kita punya masalah di tenggorokan, kami selalu batuk. Nggak pernah selesai, diobati apapun kemana-mana nggak selesai. Jadi ketika Bu Lela sepanjang saya telepon dan lain sebagainya, itu dia batuk-batuk, saya tahu dia masih depresi. Nah, jadi Ibu Bapak, itu adalah fase-fase yang harus coba kita pikirkan untuk kita atasi. Satu hal, di dalam psikologi sekali lagi, adalah penderitaan yang paling menderita di dalam dunia ini bagi manusia, itu adalah tentang kehilangan. Oleh karena itu ketika ada Filia, saya bersyukur, saya bilang sama Bu Erika, boleh nggak saya join? Gitu, karena mungkin saya bisa banyak belajar dari teman-teman di mana saya sampai hari ini belum kehilangan suami gitu ya. Entah dia yang akan kehilangan saya duluan atau saya akan kehilangan dia duluan, saya tidak tahu gitu ya. Tapi saya mau belajar dari teman-teman sekalian. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih banyak kepada Dr. Maria yang sudah memberikan kita penjelasan ya. Saya membuka satu lagi, siapa yang mau bertanya? Boleh bertanya ke Bu Lela atau ke Dr. Maria? Silakan. Yes, dua-duanya boleh ya, dua-duanya boleh. Boleh. Dua-duanya boleh jauh lah, dua-duanya siapapun, Bu Lela atau Bu Maria. Begini, kalau Bu Lela kan masih ada anak di rumah, ya masih ada harusnya jadi teman gitu. Dan juga kalau umpama Bu Maria kan banyak sekali kesibukan. Selama saya 1,5 tahun ini karena COVID, saya harus tinggal sendirian di tempat yang agak jauh di daerah Jonggol. Dan di dalam masa-masa kesendirian itulah saya tuh sering muncul lagi mimpi suami saya. Karena suami saya sebenarnya sudah September ini sudah 6 tahun meninggal. Tapi selalu ada muncul terus itu di dalam mimpi-mimpi saya. Sehingga itu kalau tiap kali muncul itu suatu kesedihan bagi saya. Apalagi sekarang tuh nggak ada yang saya bisa lampiaskan gitu loh. Karena sekarang kan nggak bisa keluar COVID. Apalagi saya tuh ada comorbidnya gitu ya. Saya ada masalah kesehatan. Jadi saya merasa lebih lagi menjaga diri. Stay at home itu, jadi nggak kemana-mana, nggak ke Jakarta, kemana gitu loh, di rumah sendirian gitu. Jadi merasa sumpek dan juga dalam keadaan begini ini, itulah saya sering jadi kepikiran gitu. Bagaimana ya saya harus mengatasi yang demikian ini dan selalu terbayang bagaimana untuk hadapi kesendirian begini terus menerus. Terima kasih.
Bu Maria silakan. Bu Lela dulu. Saya duluan. Ya, Bu Lela dulu. Oke. Ketika kita mengalami kesendirian, mungkin ibu bisa katakan karena saya punya anak, maka saya bisa berinteraksi, gitu ya. Sekiranya kalau tidak ada anak, saya harus bagaimana? Nah, di sini panggilannya kita adalah banyak. Ketika saya tidak bisa keluar rumah, ketika saya di rumah tidak ada siapapun, ada satu tugas yang saya pernah bicara sama mertua saya. Ya, ketika dia udah tua, dia nggak bisa pergi kemana-mana. Saya bilang ada satu tugas yang bisa dikerjakan ketika kita di tengah-tengah pembaringan, yaitu berdoa. Banyak orang memundurkan lutut kita. Buat kita doa mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu. Ya, tapi melalui grupnya kita ini ya, IC3 sama Vidya ini kan ada tuh dikasih informasi ya. Di situ kita terpanggil berlutut berdoa. Kenapa? Karena kita tetap berelasi dengan Tuhan kan. Nah, ketika kita berelasi dengan Tuhan, kita membawa relasi-relasi yang lain datang kepada Tuhan. Di dalam apa? Doa yang tak terbatas. Mereka bisa merasakan. Saya bisa merasakan. Mereka tidak tahu saya sedang berdoa buat dia. Itu nggak penting. Itu ya kalau buat saya ya. Tapi saya tahu. Saya memanfaatkan waktu saya ini untuk datang berdoa. Gampang nggak? Nggak gampang. Tapi disitulah saya membangun. Saya mau katakan ya, saya membangun waktu doa saya. Waktu doa saya. Itu mudah nggak? Tidak mudah. Tapi ketika kita sudah melatih, membiarkan waktu kita bersama dengan Tuhan, akan sangat tidak terasa. Waktu 1 jam, waktu 2 jam, waktu 3 jam. Tidak terasa. Satu-satu. Nggak ada pokok doa buat saya. Mulai dari diri saya, mulai dari keluarga saya. Satu-satu memerlukan lutut kita. Itu saya mau katakan bagaimana saya mengisi. Ya, saya pernah mengisi hal seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Itu ketika tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Ketika saya sendiri, benar-benar sendiri. Pakai waktu untuk berdoa. Buat orang-orang yang saya kenal atau saya tahu. Tapi saya bisa, ketika saya nggak punya pokok doa, saya mulai dari keluarga saya. Nah, ketika mimpi-mimpi itu, kita mengingatkan ya, kematian itu dan hidup itu sudah ada jurang pemisah. Ya, sudah ada pemisah. Siapa yang datang kepada kita, itu kan persoalannya di situ. Saya berkali-kali tanyain ya, itu didatengin nggak tuh sama si Ko Andre? Saya bilang nggak pernah tuh. Coba yang didatengin orang lain, bukan saya. Gitu ya. Waktu papa saya meninggal, saya dekat sekali sama papa saya. Papa datang nggak dalam mimpimu? Nggak pernah. Kenapa? Sudah ada jarak pemisah. Kalau yang hadir itu harus kita pertanyakan. Ya. Itu alam yang sudah berbeda. Oke, mungkin bisa ditambah oleh Bu Maria, saya silakan. Ya, yang isu pertama mungkin Bu Nani yang akan saya soroti adalah tentang Ibu didatangi almarhum suami ya Bu ya. Kalau orang tidak di dalam Kristus mengatakan itu ada roh yang datang gitu ya. Tapi kalau saya melihat dari sisi psikologi adalah begini, kenapa kita bisa mengalami mimpi? Salah satunya adalah kalau kita menekan sesuatu. Kalau saya bisa menyimpulkan, kemungkinan besar Ibu Nani pada saat memimpikan suami datang, Ibu sedang merindukan beliau. Mungkin Ibu sedang mengalami loneliness atau kesepian, yang akhirnya tanpa disadari itu semua memunculkan sebuah kerinduan yang mendalam, tapi ditekan Bu. Kenapa? Karena mungkin Bu Nani berpikir gini, saya mau gimana-gimana juga nggak ada, saya udah nggak punya suami. Mungkin ada pikiran seperti itu Bu Nani. Nah, ketika itu terjadi, rasa rindu itu direpress itu ditekan di dalam alam bawah sadar, biasanya itu muncul kemudian muncul pada mimpi. Nah, pada mimpi itu biasanya orang macam-macam reaksinya, ada yang seneng, ada yang takut, ada yang coba menafsir kiri kanan gitu. Tapi saya selalu melihat bahwa itu adalah luapan
luapan dari hati yang sangat-sangat merindukan almarhum suami. Itu adalah hal yang sangat wajar. Lalu, apakah bagaimana cara kita mengatasi kerinduan-kerinduan atau masa-masa kehilangan gitu ya. Salah satunya adalah kita harus mengetahui hal-hal apa yang bisa membuat kita enjoy gitu ya. Contohnya begini, kalau kita sedang sendiri gitu, apa yang harus kita lakukan? Kan seperti itu, supaya apa yang tadi memori-memori itu tidak menguasai di dalam pikiran kita. Bukan tidak boleh loh ya, memori boleh diingat, tetapi menguasai tidak boleh. Karena kita hanya boleh dikuasai oleh Roh Kudus. Hanya boleh dikuasai oleh Tuhan, tidak boleh dikuasai oleh memori dengan sangat dalam gitu loh. Nah, karena kalau kita sangat dikuasai memori, ujungnya nanti adalah kehilangan pengharapan, kan seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang tadi saya mau menyoroti tentang Bu Lela banyak doa, gitu kan ya. Bu Lela banyak doa. Ini adalah hal juga yang saya sering lakukan, Bu. Karena begini, saya dengan suami itu sering pisah. Bahkan dalam 12 tahun pernikahan kami, mungkin kami kumpul itu hanya beberapa tahun, karena kami punya pekerjaan masing-masing dan sangat sibuk masing-masing. Apakah saya rasa lonely? Tidak pernah sama sekali. Kenapa tidak pernah sama sekali? Karena saya belajar satu hal begini, bahwa kekosongan jiwa manusia biasanya diisi oleh relasi dengan sesama. Biasanya diisi oleh kesibukan. Biasanya diisi oleh hobi, biasanya diisi oleh manusia. Tetapi sesungguhnya suami yang mengisi kekosongan kita, anak yang mengisi kekosongan kita, kesibukan yang mengisi kekosongan kita, itu semua adalah palsu. Karena kekosongan di dalam jiwa manusia seharusnya hanya diisi oleh Tuhan. Kalau tidak diisi oleh Tuhan, maka kekosongan jiwa kita ini akan menjadi celah buat si iblis untuk menaruh siapapun atau apapun menjadi berhala kita. Contoh, kalau misalnya, contoh kayak saya, sibuk gitu ya, lalu kekosongan saya tuh diisi oleh kesibukan. Maka pertanyaannya, apakah kekosongan saya akan terisi? Sepertinya iya, padahal sesungguhnya tidak. Maka nanti lama-lama saya akan meninggalkan Tuhan demi kesibukan saya. Atau kita mencintai istri kita, suami kita, sampai suami kita ini menguasai seluruh diri kita, maka ketika suami kita pergi, itu akan goncang hidupnya. Ibu bapak seperti itu ya. Jadi baiklah, melalui kehilangan ini kita mari mengintrospeksi diri, selama ini siapa yang ngisi kekosongan saya? Apakah kekosongan itu diisi relasi saya dengan sesama, dengan orang terdekat, atau sebenarnya dengan Tuhan itu sendiri? Maka ketika Bu Lela tadi bilang, apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Maka Bu Lela mengisi apa yang tadinya diisi oleh suami, ya kan? Tadinya yang ngisi kekosongan Bu Lela ada suami, ada Tuhan, ada anak, gitu kan ya. Nah, kemudian ketika suami pergi, tempat kosong buat suami ini diisi oleh Tuhan. Gitu. Saya yakin kok Bu Lela ya, walaupun ada anak Bu Nani, walaupun ada anak, itu anaknya nggak bisa ngisi kekosongan dia loh terhadap suami. Benar ya Bu Lela ya? Pasti gitu. Apakah kesibukan Bu Lela ini orang sibuk juga gitu? Saya tahu. Saya kalau teleponan sama dia lebih dari pejabat tuh kayaknya ya. Saya selalu tanya, Ci, bisa nggak ini? Nah, apakah kesibukannya bisa mengisi kekosongan dia? Nggak bisa. Maka apa yang harus kita lakukan adalah kita berbicara pada Tuhan. Contohnya begini, saya sering cerita sama Bu Lela bahwa saya kalau ngobrol sama Tuhan itu jarang lipat tangan tutup mata. Kadang-kadang di atas tempat tidur ya, Ci ya, saya suka bilang gini, aduh Tuhan, hari ini gue capek banget Tuhan, begini. Pokoknya diomongin apa aja. Kayak saya berbicara dengan teman, sahabat, dengan bapak, dengan suami, dengan apa. Tapi saya ngomong sama Tuhan, aduh Tuhan Yesus, tadi di kantor ada begini, ngoceh aja ngomong. Dan itu yang akhirnya mengisi. Dan saya cuma bilang, aduh Tuhan tolong, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya sangat merindukan papa saya dan begini-begini, Tuhan tolong saya. Selesai, udah gitu capek tidur misalnya ya, karena capek dengan jiwa kita sendiri gitu. Nah jadi tadi kalau saran saya adalah mengisi
semua itu balik lagi dengan berbicara kepada Tuhan. Saya ingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan akan menggantikan suami-suami bagi istri-istri yang ditinggalkan oleh suaminya, oleh janda-janda gitu ya bahasa di Alkitabnya. Jadi sekarang yang jadi suami Ibu Lela, Ibu Nani itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Maka jadikan Tuhan Yesus sendiri sama seperti kalau ibu ngobrol dengan suami dulu, ngobrol aja dalam hati, mau bicara kan di rumah sendirian ya Bu. Kebetulan saya juga nggak punya anak loh Bu, gitu ya. Jadi saya sempat berpikir kalau suami saya pergi, saya bisa nggak? Saya yakin saya bisa. Saya yakin saya bisa, tapi saya tahu akan melewati kelima hal tadi, fase tadi. Tapi sejak awal saya menikah, saya memang lebih banyak bicara sama Tuhan daripada sama suami, gitu ya. Karena saya sangat takut kehadiran suami saya menggantikan Tuhan gitu. Nah, mungkin kebiasaan-kebiasaan rohani seperti ini yang harus itu dari saya Ibu.